Bayangkan, sebuah negara kecil baru saja menghirup udara kemerdekaan, terjepit di antara cengkeraman kekuatan-kekuatan dunia, belum sempat membangun mimpi, belum sempat menata masa depan. Namun hanya dalam 3 tahun, lebih dari 2 juta nyawa melayang. Mereka dibom, dibakar, dihancurkan dari udara tanpa ampun. Amerika Serikat sang dikdaya menjatuhkan lebih banyak bom ke Korea Utara daripada seluruh bom yang mereka jatuhkan di medan Perang Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Pyongyang berubah menjadi gurun api. Kota-kota menghilang dari peta. Sekolah, rumah sakit, sawah hingga bendungan, semuanya di bumi hanguskan tanpa sisa. Langit dipenuhi asap, tanah dipenuhi mayat. Dan hari ini, dengan angkuhnya dunia menyebut Korea Utara sebagai negara gila. Namun, pernahkah kita bertanya, kenapa mereka begitu membenci Amerika? Kenapa mereka rela mati demi negaranya? Kenapa mereka membangun senjata nuklir meski dibenci seluruh dunia? Jawabannya tidak akan Anda temukan dalam propaganda. Jawabannya hanya ada dalam sejarah. Sejarah yang sengaja dilenyapkan dari buku-buku sekolah kita. Sejarah yang tak pernah disampaikan oleh media barat. Dan inilah bagian paling kelam dari sejarah Korea Utara. Sebuah kisah yang jarang sekali dibicarakan. Bagian yang akan membuat kita paham, Korea Utara bukan gila. Mereka hanya tidak lupa siapa yang pernah membakar rumah mereka habis-habisan. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, semenanjung Korea seharusnya meraih kemerdekaan dan tetap utuh. Tapi kenyataannya, Korea tidak dibebaskan, melainkan dibelah. Tanpa persetujuan rakyat Korea, Amerika Serikat dan Uni Soviet secara sepihak membelah negeri itu, tepat di garis paralel ke-38. Di utara, Soviet mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea di bawah kepemimpinan Kim Il-sung. Di selatan, Amerika membentuk Republik Korea, dipimpin oleh Syngman Rhee, seorang eksil anti-komunis yang tinggal di Amerika Serikat selama 40 tahun. Ini bukan kompromi. Ini adalah perampasan kedaulatan yang dilakukan secara diam-diam. Korea dijadikan papan catur dalam permainan besar bernama Perang Dingin, dan rakyat Korea hanyalah pion yang dipaksa untuk tunduk. Kedua Korea memproklamasikan diri sebagai pemerintahan yang sah atas seluruh semenanjung. Namun ketegangan makin memanas ketika Syngman Rhee dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat secara terbuka menyatakan keinginannya untuk merebut kembali utara dan membersihkan Korea dari komunisme. Pada tanggal 25 Juni tahun 1950, pasukan Korea Utara menyeberang ke selatan. Versi Barat menyebut ini sebagai invasi. Tapi bagi pihak utara, ini adalah usaha untuk merebut kembali tanah air yang telah dibelah secara ilegal. Amerika Serikat merespons dalam hitungan hari. Presiden Harry Truman langsung mengirim pasukan tanpa persetujuan Kongres. Dan dengan santainya, ia menyatakan ini bukan perang, ini hanya aksi polisi. Tapi aksi polisi itu melibatkan 1,8 juta tentara Amerika dan mengubah seluruh Korea Utara menjadi ladang pembantaian. Amerika Serikat bahkan membawa 15 negara lain di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah koalisi militer yang tak lebih dari legitimasi palsu. Faktanya, Uni Soviet saat itu sedang memboikot sidang Dewan Keamanan PBB ketika keputusan perang diambil. Artinya tidak ada veto. Tidak ada penyeimbang dan PBB disulap menjadi stempel legal untuk perang Amerika. Jangan pernah keliru menganggap ini sebagai perang, saudara. Ini bukan sekadar konflik internal. Ini adalah eksperimen global. Bagaimana Amerika dan sekutunya menguji senjata, strategi, dan dominasi dengan Korea dijadikan kelinci percobaan. Bagi rakyat Korea, ini bukan soal komunisme atau kapitalisme. Ini adalah tentang mempertahankan satu bangsa yang dipecah belah oleh kekuatan asing. Dan dalam perjuangan itu, mereka dibayar dengan darah. Tahun 1950, Amerika datang ke semenanjung Korea bukan hanya dengan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka datang membawa ambisi imperialisme baru untuk membakar habis komunisme dari seluruh Asia. Dan Korea Utara, negeri kecil yang baru merdeka, dijadikan kelinci percobaan. Di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, Amerika memulai apa yang oleh militer mereka sebut sebagai strategi pembumi hangusan. Namun kenyataannya ini jauh lebih sadis daripada sekadar strategi militer. Selama 3 tahun, langit Korea Utara tak pernah benar-benar gelap. Pesawat-pesawat pengebom Amerika silih berganti membanjiri kota demi kota dengan hujan bom. Jumlahnya mencengangkan. Lebih dari 635.000 ton bom konvensional dijatuhkan ke tanah kecil itu.
termasuk 32.000 ton bom napalm, senjata kimia yang membakar kulit manusia hingga ke tulang. Angka ini bukan spekulasi kosong, ini adalah data resmi dari US Air Force sendiri. Jumlahnya bahkan melampaui total bom yang dijatuhkan Amerika di seluruh kawasan Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Dan yang lebih mencengangkan, sasaran mereka bukan hanya instalasi militer. Pyongyang, ibu kota Korea Utara, dibombardir hingga nyaris tak menyisakan satu bangunan pun berdiri tegak. Kota-kota seperti Wonsan, Hamhung, Hungnam, hingga desa-desa kecil di perbukitan semuanya berubah menjadi tumpukan debu dan bara. Jenderal Curtis LeMay, arsitek pemboman massal ini, tanpa rasa bersalah sedikit pun pernah berkata, "We bombed them back to the Stone Age. We killed off 20% of the population." 20%. Itu setara dengan 2 hingga 3 juta nyawa, dan sebagian besar dari mereka adalah warga sipil tak bersenjata. Namun, kehancuran fisik bukanlah satu-satunya tujuan mereka. Ketika target militer dan kota-kota telah hancur, Amerika mulai membidik yang lebih dalam. Bendungan, irigasi, ladang pertanian, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah. Tujuannya jelas, membunuh daya hidup sebuah bangsa. Musim panen dibakar, persediaan air diracun, anak-anak sekolah dibom. Ini bukan sekadar perang, ini adalah pesan paling brutal. Jangan pernah menentang kehendak Amerika. Jadi, ketika dunia hari ini bertanya, kenapa Korea Utara begitu membenci Amerika? Kenapa mereka mati-matian membangun senjata nuklir? Dan kenapa mereka menyebut Amerika Serikat sebagai iblis global? Jawabannya bukan karena propaganda, tapi karena mereka pernah dibakar hidup-hidup oleh negara yang hari ini mengklaim diri sebagai pembela hak asasi manusia. Sebuah ironi yang pahit, bukan? Pemboman besar-besaran di Korea Utara bukan sekadar operasi militer biasa. Ini adalah eksperimen brutal untuk menguji seberapa jauh Amerika bisa menghancurkan sebuah bangsa. Bukan hanya tentaranya, tapi juga rakyatnya, airnya, makanannya, bahkan harapan mereka untuk hidup. Saat target-target militer telah luluh lantak, Amerika Serikat mulai mengarahkan senjatanya ke jantung kehidupan rakyat sipil. Dalam laporan militer mereka sendiri, tercatat bahwa pasukan udara Amerika Serikat secara sistematis menghancurkan bendungan-bendungan besar seperti Toksan dan Pyongyang yang selama ini menyuplai air irigasi bagi jutaan warga. Hasilnya, ribuan hektar lahan pertanian terendam banjir. Panen gagal total, dan bencana kelaparan meluas di seluruh negeri. William Polk, peneliti senior dari University of Chicago dan mantan penasihat Gedung Putih, pernah menulis sebuah kalimat yang mengguncang nurani. Rakyat Korea Utara, katanya, mati bukan hanya karena bom, tapi karena kelaparan dan penyakit yang sengaja ditimbulkan. Yang lebih mengerikan lagi, senjata kimia napalm dijatuhkan bukan hanya ke area tempur, tapi juga ke desa-desa, sekolah, bahkan rumah sakit. Napalm bukan bom biasa. Saat meledak, cairan apinya menempel di kulit dan terus membakar, bahkan di dalam air. Anak-anak terbakar hidup-hidup. Wanita-wanita tua ditemukan dengan luka bakar menyeluruh. Tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Foto-foto korban napalm ini, yang sangat mirip dengan korban Holocaust, tidak pernah muncul di media Amerika.